Wei dengan buah putih. Ruy Lopez sepertinya. Ya, Ruy Lopez. E5 dimainkan, mengancam kuda. Kuda ke petak D5. Kita streaming ini dulu ya. Ya, Ruy Lopez variasi klasikal. Rokade langkah yang paling banyak dimainkan berikutnya. Tadi E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5. Ruy Lopez, salah satu pembukaan catur tertua di dunia. Yang pertama kali menciptakan pembukaan ini, teori ini adalah pemain catur yang bernama Ruy Lopez de Segura, berkebangsaan Spanyol. Makanya teori ini juga dikenal sebagai teori Spanyol, guys. Ya, bishop mundur ke petak E7. Putih makan pion di petak D4. Putih memiliki pion center. Dan hitam langsung mendobrak dengan langkah D6. Dengan tujuan mengeluarkan bishop di petak C8. Thank you. Ya, pion makan pion D6. Dimakan lagi dengan queen. Kenapa dengan queen? Karena kalau pakai pion kurang bagus ya, guys. Supaya tetap menjaga 3 pionnya terkoneksi. Ya, dan juga hitam tahu bahwa pion di petak D4 terisolasi. Udah C3, hitam mainkan langkah rokade. Teman-teman yang baru menonton, ini adalah Armageddon game. Jadi ibarat dalam sepak bola, ini adalah penalti untuk menentukan siapa yang akan menang. Putih waktunya 10 menit di awal, hitam 7 menit. Atas konsekuensi waktu yang lebih sedikit yang diperoleh hitam di awal, maka hitam apabila gamenya berakhir dengan remis, hitam yang dianggap memenangkan pertandingan. Atau bahasa gampangnya, putih wajib menang dalam Armageddon game ini. Sementara untuk hitam, remis saja sudah cukup karena remis dianggap menang. Ya, bishop keluar ke petak E6, tadi putih menarik bishop ke petak D3, mengancam diagonal ke petak H7. Ya, benteng E1 akan jadi langkah menarik berikutnya karena menuju middle game, di mana perwira harus berkembang lebih optimal. Apa yang akan dilakukan oleh Wei? 98,7% akurasinya saat ini, sementara Arjun 99,5%. Sangat akurat dan malah meningkat sekarang 99%. Queen ke petak D7 dengan tujuan ancaman pada petak H3. Apakah kombinasi akan dilakukan? Bisa jadi, atau untuk menghindari ancaman kuda ke petak E4, teman-teman. Dan di sini hitam bisa mainkan langkah kuda B4, tapi harus hati-hati karena ada ancaman pada petak H7 dari diagonal queen dan bishop di petak D3. H6 jawaban taktis yang dapat dimainkan. Apabila G6, bagus juga untuk raja naik ke petak G7, tapi putih akan mengancam langsung dengan bishop ke petak H6. Ya, H6 sudah dimainkan. Dan tadi putih A3 ya, mencegah kuda ke petak B4. Terus benteng A ke petak D8. Ya, menekan pion D4 tujuannya. Putih bishop ke petak E3, menjaga pion di petak D4. Kita mungkin akan mengeluarkan benteng ke petak E8. Yes, betul, sudah dimainkan. Benteng A ke petak D1 menjadi langkah lanjutan putih. Teman-teman, kita fokus ke Armageddon game dulu ya. Game lain belum selesai, nanti akan ada update-nya. Ya, peraturan dalam bermain catur, apabila kita melangkah, kita diharuskan dengan one hand ya, satu tangan, teman-teman. Artinya begini, apabila kita menjalankan buah dengan dengan tangan kiri, maka kita press the clock-nya, mencet jamnya juga dengan tangan kiri, guys. Ya, pertukaran kuda pada petak C3 sudah dilakukan. Wow, ya sepertinya akan menaruh bishop di petak D5, tapi ini menarik, putih makan dengan pion, memberikan pion di petak A3, tidak langsung diambil oleh hitam. Tapi mainkan langkah bishop ke petak D5. Wow, malah mencari ancaman yang menyulitkan Arjun Erigaisi. Padahal remis saja sudah cukup. Tapi inilah Arjun yang selalu bermain dengan agresif dan cenderung mengambil inisiatif serangan. Harus hati-hati, Wei. Bishop ke petak F4 menjadi jawaban yang menarik untuk dilanjutkan dengan tujuan menekan pion di petak C7 dan mengontrol petak center. Nah, waktunya malah sudah sama. Malah sekarang hitam yang unggul, teman-teman.
Nah, ini akan ada tambahan waktu 10 detik setelah langkah ke-41 ya. Bagaimana mereka tahu sudah mencapai langkah ke-41? Ya, mereka akan lihat waktunya sudah menambah atau belum. Dan apakah ini bisa disetting oleh waktunya? Bisa, teman-teman. Jadi jamnya itu bisa diatur. Pada saat langkah ke-41 sudah akan otomatis. Wei, ragu-ragu terlihat dari tangannya. Oh, mainkan langkah Bishop F5 mengancam Queen. Nah, ini bukan ngongkosin kah? Wei, karena bisa menteri D6. Ya, pasti. Menteri ke petak D6 sudah dimainkan. Arjun Erigaisi 5 menit 7 detik. Hitam 4 menit 30 detik. Mengancam pion di petak A3. Ya, juga ada ancaman pertukaran bishop dengan kuda di petak F3 yang akan merusak struktur dari bangunan raja, sayap raja milik putih. Kuda D2, wow, sacrifice pawn di petak A3. Tujuannya apa? Apabila dimakan, kira-kira apa yang akan terjadi? Maka benteng A1, kemudian menteri ke petak D6, dan putih akan menteri B1. Ya, satu pion menarik, tapi ya diambil oleh Arjun Erigaisi. Inilah menariknya Arjun, guys. Jadi dia selalu bermain dengan beresiko, guys. Menarik, pion di petak A3 diambil. Ya, tentu Arjun Erigaisi adalah pemain yang sangat cakap dan sangat bagus ya bermain catur kilat. Kemunculan Arjun Erigaisi buat teman-teman yang belum tahu kapan sih dia muncul sebagai pemain top dunia, itu waktu dia viral bermain di Tal Memorial Blitz ya, dimana dia keluar sebagai juara dunia, sebagai juara 2, di bawah Kirill Shevchenko. Ya, dimana kenaikan elo ratingnya cukup jauh ya, menambah elo rating 100 lebih. Ya, benteng ke petak A1, menteri ke petak D6, C4 dimainkan mengancam bishop, bishop ke petak E6. Ya, putih punya pion center yang sangat kuat. Satu pion hitam unggul. Ya, bishop ke petak E6. Ya, bishop ke petak H7 akan menarik karena akan terjadi garpu atau fork. Dua ancaman perwira sekaligus. Yes, bishop ke petak H7 skak. D5 dimainkan. Dua perwira. Kuda B4 yang terlihat akan mengancam menteri, yes. Menteri mundur ke petak B1. Bishop bisa mundur ke petak C8. Apa langkah berikutnya yang akan dimainkan oleh putih, guys? Di bawah 3 menit kali ini, Wei. Ya, sedang berpikir siapa yang akan memetik kemenangan dan akan mendapatkan 1,5 poin dari kemenangan Armageddon game ini, dan yang kalah akan mendapatkan 1 poin. Sementara pemain yang menang lewat catur klasik akan mendapatkan 3 poin langsung, guys. What? Blunder, guys. Apa jawaban hitam? Ya, tujuannya sebenarnya bagus ya, untuk mengancam kuda di petak B4, tapi juga raja mengancam bishop, jadi percuma, guys. Dengan langkah C5 ini, pion D5-nya jadi tidak terjaga, guys. Ya, tapi kalau menteri D5 sebuah kesalahan ya, teman-teman. Harus mundur menteri D7. Apabila menteri D5, maka ada bishop E4. Kuda akan jatuh, guys. Maka menteri D7 adalah jawaban yang paling tepat. 2 menit 23 detik. Wei, apa langkah berikutnya? Siap, nanti bakal ada ulasan ya dari game, setiap game yang dimainkan di Norway Chess. Jangan lupa ditonton, guys. Ya, apa langkah berikutnya, teman-teman? Kira-kira yang akan dimainkan oleh Wei. Masih bingung, sementara waktu sudah makin menurun, di bawah 2 menit. Sementara langkahnya baru 26 langkah, guys. Masih jauh dari 41 langkah. Ini artinya time trouble, time pressure akan menjadi penentu juga untuk Wei. Ya, 1,5 menit lagi. Mampukah Wei comeback? Teman-teman, mampukah Wei comeback? Apakah dorong pion C6? Wah, lama sekali. Tinggal 1 menit 10 detik kuda ke petak F3. Sementara Arjun membalas dengan langkah yang cepat dan akurat, bishop ke petak F6. Kuda masih dikasih dan Wei mengambil kuda di petak B4 dengan queen makan kuda. Maka di sini hitam bisa mengambil benteng dan setelah itu bisa mengambil bishop di petak H7.
Ya, jelas Wei menjaga bishop terang ya, dengan bishop ke petak C2. Ya, menjaga ancaman diagonal ke petak K7. Arjun menarik mundur bishop ke petak F6. Ya, apa langkah berikutnya? Benteng D1 menjaga pion D5. Ya, pion center yang sangat kuat. Walaupun terlihat bertahan ya, di sini Arjun Erigaisi, tapi secara materi sudah unggul. Apakah menyederhanakan permainan? Menteri ke petak B5 akan dilakukan. Oh, B6 menghidupkan asa untuk putih. Evolution bar meningkat. Blunder dilakukan oleh hitam harusnya. Menteri ke petak B5. Ada harapan untuk Koh Wei. Makan pion B6. Yes, makan lagi. Dapat dilakukan bishop B6. Saya tidak mengerti apa tujuan dari Arjun. Mungkin tujuannya untuk menghidupkan bishop ya. Tapi di sini merugikan, malah rooknya kena ya. Tapi waktu tinggal sedikit guys, 32 detik. Apakah cukup untuk Wei bisa menang di game ini? Karena Armageddon game, kemenangan adalah kata kunci. Oh, memilih menteri A3. Ya, tujuannya saya tahu mau menteri ke petak D3. Ancaman diagonal ke petak H7. Arjun Erigaisi 2 menit 40 detik. Masih panjang sekali. Menteri B5 dapat menjadi jawaban, mencegah queen ke petak D3, tapi B5 ya. Menteri D3, G6, pion dapat dimakan oleh putih. Ya, bishop makan H6. Ya. Bishop ke petak B7. Ya. Memberikan pion di petak H6 supaya perwiranya cepat berkembang. Under 20 second. Bishop B3, queen ke petak F5. Simplification. Ya, menteri menolak ke petak D2. What next for black? Apakah benteng naik ke petak D7? 15 detik, I think it's not enough ya. Masih 36 langkah guys. Ya, apakah cukup? Benteng D7 dimainkan. Bishop ke petak E3. Wah, bisa dimakan dong pion D5 dan double. Membuat baterai. Langkah ke-37 hitam. Ya, saya rasa waktu yang akan jadi penentu Arjun menang di game ini ya. Ya, geser aja ke petak G8. Dan ini tips ya teman-teman, apabila kita bermain catur cepat, kita tidak bisa menemukan langkah yang menang dengan cepat, sementara waktu tinggal sedikit, maka jalan yang aman saja teman-teman. Yang penting tidak rugi. Bishop ke petak E7, under 5 second. Queen ke petak A2, 3 detik. I think it's not enough. Menteri ke petak E6, mengancam bishop. Bishop ke petak D4. Pertukaran bishop dilakukan. King G7, Queen B2 check, Queen F6. Yes, sudah ada tambahan waktu, berarti masih akan selamat waktunya, tapi cukup nggak dengan waktu yang tinggal sedikit? Benteng ke petak C8, benteng ke petak D8. Oh, masih ada. Ya, time's out guys. A5 ya. 2 detik dijalankan langkah A5. Ya, tapi A5 juga punya tujuan A4. Apabila dimakan, maka jawabannya bishop D5. Gila, akurasi dari Arjun Erigaisi 93,9%. Sementara putih 89,5%. Congratulations Arjun Erigaisi, the first winner ya di babak 1 ini dengan Armageddon game. Berarti Arjun mendapatkan 1,5 poin, sementara Wei 1 poin.